Okay, hello everyone, and welcome back to General English class. And this is our second week of this class, and we will be discussing about the grammar basics. So, before we begin, these are the things that you need for the class. I would really highly advise you to have a YouTube Go application already installed in your smartphones, or perhaps if you're using a tablet, it will be very much useful. But if you're using a laptop or a computer, then I assume you have Wi-Fi connectivity, so perhaps you can just download the material directly from YouTube. I would also advise you to have a small notebook because yeah, there are a few words or phrases that perhaps is a bit new for all of you, and it will be really helpful if you have a notebook just to help you study and familiarize with these words. And also the last one, it'll be very helpful for you to have dictionary during the general English class. Uh, Ya, apa saja sih yang diperlukan untuk kelas? Yang pasti yang pertama adalah aplikasi YouTube Go jika kalian menggunakan smartphone atau kalian menggunakan tablet. Jika kalian menggunakan PC atau kalian menggunakan laptop, saya mengasumsikan itu berarti kalian memiliki akses atau koneksi WiFi yang cukup baik sehingga uh, memungkinkan bagi kalian untuk mendownload langsung aja dari channel YouTube-nya. Small notebook atau buku catatan kecil itu akan membantu jika ada terminologi yang mungkin baru yang belum kalian dengar sebelumnya, atau catatan-catatan kecil yang itu dapat membantu kalian untuk belajar ke depannya. Dan yang ketiga adalah kamus. Ini membantu ketika nanti kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan. Okay? Before we begin to the material, there are examples and questions that I would like to ask every single one of you. These are the things that you might have done in the past, but yeah, have you done these before? Apakah kalian benar-benar sudah jujur aja kalian pernah melakukan hal ini atau enggak? Ada 3 skenario. Yang pertama adalah texting a professor, atau kalian mengirimkan pesan singkat, SMS, WhatsApp, dan sebagainya. You say, "Hi ma'am, I need to have a word with you. Are you free tomorrow at 2 p.m.?" Contoh yang case yang kedua adalah terkait dengan writing a CV or curriculum. Say, kalian menuliskan di CV kalian itu, "I have attached a CV for you to read and consider." Saya sudah melampirkan CV untuk Anda baca dan pertimbangkan. Dan yang terakhir adalah ketika kalian berbicara dengan kolega baru atau orang yang masih baru Anda kenal. Kalian bertanya, "So, are you single?" Ini adalah 3 contoh skenario yang sangat umum sekali terjadi atau dilakukan. However, kali ini yang kita akan pelajari adalah terkait dengan formalitas atau bagaimana menggunakan bahasa Inggris secara tepat. In this case, it's not about the grammar, bukan masalah grammarnya sih yang saya bahas. Penggunaan kata-kata atau kalimat yang tepat dengan situasi dan kondisinya. So for the first one, when you text up your professor, your lecturer, or your teacher, "I need to have a word with you. So are you free tomorrow at 2 p.m.?" Saya ingin berbicara dengan Anda. Jadi Anda kira-kira kosong nggak besok jam 2 siang? Ini inappropriate atau tidak sopan atau tidak sesuai dengan situasi kondisinya. Why? Karena guru Anda atau dosen Anda atau profesor Anda, mereka ini adalah posisinya in terms of social hierarchy atau hierarki sosial, mereka posisinya ada di atas kalian. Jadi sangat tidak tepat sekali bagi Anda untuk menentukan kapan jadwal bertemu dengan orang tersebut. Dan ini berlaku juga ketika Anda berbicara dengan atasan kerja kalian, ini berlaku juga ketika kalian berbicara dengan keluarga-keluarga kalian yang lebih tua. And case number 2, when you're writing CV, kalian menuliskan bahwa saya sudah melampirkan CV ini. This is the thing that always happens when you're writing a CV, and 90% of people definitely write this, or at least they thought this is the perfect use or the perfect
sentence to write in their CV. 90% orang pasti menyatakan ini atau menuliskan ini dalam surat lamaran atau CV mereka. Why this is inappropriate? Ini bukan inappropriate sih, lebih tepatnya. Tapi this is not how you're supposed to write your CV. Jadi ya bisa dibilang inappropriate atau nggak layak. Karena according to the international standards, you don't need to tell people what to read or what to do. You don't need to remind them that you're sending your CV because that's actually what they asked you to send. Kalian tidak perlu mengingatkan kepada mereka bahwa kalian melampirkan CV, karena realitanya ketika perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, CV itu adalah salah satu hal yang pasti diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu sudah mengetahui dengan pasti bahwa karena Anda melamar, maka CV Anda sudah pasti ada. Kalian tidak perlu mengingatkan mereka lagi. You don't need to remind them that you have your CV attached. Yang terakhir adalah talking to a new colleague. Ketika Anda bertanya, so are you single? Itu adalah pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada siapapun ketika pertama kali bertemu, atau kalian tidak, bahkan jika kalian sudah bertemu 2-3 kali, namun kalian tidak dekat, dan pertemuannya itu hanya sebatas pertemuan pekerjaan, you do not ask personal questions unless they're the one that gives you the information. Kalian tidak boleh menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, kecuali memang mereka menyampaikannya atau menceritakannya sendiri tanpa Anda minta, seperti itu. So this is actually very inappropriate. Nah, so how do we know what kind of conversation, or how do we know what language or what words, what sentences that we're supposed to use when we're meeting people? Dari mana kita bisa tahu kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa? Seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang lainnya, bahasa Inggris juga memiliki tingkatan bahasa formalitas. So there are 3 levels of formalities. Yang umum sekali kita lihat di media massa, di film, di musik, di games dan sebagainya, itu kita cenderung mendengarkan conversational dan juga friends and family, atau ada juga yang menyebutnya sebagai friend speak. Nah, perbedaannya ada di mana? Yang pertama, ketika yang namanya formal English, yang pasti dia 100% it follows the grammar rules and structures. Peraturan-peraturan yang ada pada grammar, struktur penulisan bahasa Inggris, itu harus diikuti secara 100%, tidak boleh ada kesalahan sama sekali, dan itu ketika kita menggunakan bahasa Inggris yang sangat formal. Dan juga dalam bahasa Inggris formal ini juga menggunakan jargon-jargon dan abbreviation. Abbreviation itu seperti singkatan-singkatan, itu juga dapat digunakan di Inggris formal. Dan bahasa Inggris formal ini biasanya bisa diajarkan di institusi pendidikan. Bahasa Inggris formal ini biasanya hanya digunakan di situasi kondisi tertentu. Seperti ketika kalian harus berurusan dengan pekerjaan, segala hal yang kalian harus berurusan dengan sekolah atau kuliah atau kampus, itu kalian harus menggunakan bahasa Inggris formal. Okay. Sedangkan untuk conversational English, basically you still use the grammar and the grammar rules and also the structure, but it's okay for you to break some of the grammar rules or the grammar structures. It also limits the usage of abbreviation, jargons, and slangs, and it can also be taught in schools. Kalau kita berbicara mengenai conversational English, kalau dianalogikan dengan bahasa Indonesia adalah formal English ini bahasa Indonesia EYD, sedangkan conversational English ini adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Apakah harus 100% mengikuti grammar? Sebisa mungkin iya, tetapi kalaupun tidak mengikuti, it's not a big issue. Karena conversational English yang utama adalah orang bisa menangkap pesan apa yang ingin disampaikan. People don't focus too much on their grammars. And also in conversational English, we use kita lebih banyak berbicara dibandingkan
kita membaca, jelas ya, conversational. Digunakannya untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi secara lisan, sehingga untuk mendeteksi tepat salahnya sebuah grammar itu juga tidak semudah itu. Jadi itu kenapa kadang struktur grammar dan peraturan-peraturan grammar ini tidak terlalu baku. Bukan tidak dipermasalahkan ya, tapi tidak terlalu baku. Limited usage of abbreviation, jargons, and slangs. In conversational English, you can actually use slang language or slangs or short language. However, it must be limited. Boleh kalian menggunakan bahasa slang, istilah-istilah slang, kalian menggunakan jargon-jargon kelompok-kelompok tertentu, ilmu-ilmu tertentu yang kalian pelajari, kalian bisa menggunakan singkatan-singkatan, tetapi itu cukup dibatasi karena yang memahami itu biasanya hanya orang-orang yang mengerti saja. Jadi ketika kalian membuka percakapan dengan orang yang mungkin Anda baru kenal, Anda akan menghindari yang namanya singkatan-singkatan, jargon, dan juga bahasa-bahasa slang ini. And conversational English can actually be taught in school or academic or education institution. Bahasa Inggris percakapan ini bisa diajarkan di sekolah, bisa diajarkan juga di institusi-institusi pendidikan, seperti lembaga kursus, seperti perkuliahan, dan sebagainya. And the last one is actually friends and family, or sometimes often known as friends speak. So friends speak or friends and family, it often breaks the grammar rules and structures. It's a higher usage of slangs and groups jargon and cannot be taught in education institution. Bahasa percakapan yang terakhir ini adalah bahasa percakapan ke teman dan keluarga secara spesifik. Sering sekali itu dia tidak mengikuti struktur grammar atau peraturan-peraturan yang ada pada English grammar, karena ini ada kaitannya juga terkait dengan jargon dan bahasa slang. Jadi kayak jargon-jargon yang digunakan, istilah slang yang digunakan, itu biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang kelompok mereka sendiri, seperti itu. Jadi dalam kelompok pertemanan, kalian memiliki bahasa sendiri, kalian memiliki istilah-istilah sendiri. Dan ketika kalian berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain, kalian tidak mementingkan yang namanya peraturan-peraturan grammar atau struktur-struktur grammar. Sama ketika berbicara dengan keluarga. Jadi ini yang sebenarnya landasan dari friends and family atau friends speak. And these cannot be taught in education institution. Ini tidak bisa diajarkan di institusi pendidikan karena istilah-istilahnya ini biasanya kelompok-kelompok tersebut bisa menciptakan istilah-istilah sendiri atau menggunakan struktur-struktur kata yang memang hanya bisa dipahami oleh kelompok mereka sendiri. Jadi tidak ada institusi pendidikan yang bisa mengajarkan kalian bagaimana kalian menggunakan istilah-istilah yang hanya diketahui keluarga kalian atau teman-teman kalian. Jadi itu adalah 3 level of formalities. Sekarang kalau kita lihat kembali di contoh kasus yang sebelumnya, kalimat seperti so are you single atau kadang-kadang disingkatnya so single, itu adalah salah satu contoh dari friends speak. Itu sangat-sangat bentang sekali dari yang namanya conversational English. Dan penggunaan kata so di bagian depan itu tidak sesuai dengan struktur atau penggunaan secara grammar atau secara struktur dan fungsinya itu jauh sekali dari yang ada di peraturan grammar. So, contoh yang ketiga ini adalah salah satu contoh yang friends speak. Sedangkan contoh yang pertama dan yang kedua ini lebih ke arah ke conversational English. Dilihat dari contoh yang pertama ada kalimat I need to have a word with you. Itu adalah sebuah istilah yang kecuali memang mereka ini sangat paham atau terbiasa menggunakan bahasa Inggris, tidak akan mengerti apa yang dimaksud I need to have a word with you. Umumnya kalau misalkan dengan bahasa Inggris formal, kalian akan menyatakannya adalah there is something I need to discuss with you. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, atau I would like to have some time to talk with you. Saya boleh minta waktunya untuk bicara dengan Anda.
Sedangkan yang nomor 2, kenapa sih kok ini termasuk conversational English? Kenapa kok bukan formal English? Karena di sini yang membedakan level of formalities juga ini satu yang harus dipahami adalah kosakata yang digunakan, baik itu kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, I have attached CV for you to read and consider. Itu bahasa yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau misalkan dibuat diformalkan, I hereby attach my CV for you to read and for further consideration, seperti itu, untuk lebih formalnya. Apakah bahasa yang formal itu sudah pasti lebih panjang kalimatnya? Umumnya mereka kalimatnya akan jauh lebih panjang, tetapi kosakata mereka itu yang paling membedakan kalau kita mencari tahu sebenarnya ini bahasa Inggrisnya termasuk yang formal atau yang non formal. Ya, non formal bisa conversation atau yang French speak tadi. Nah, jadi gimana sih caranya kita menentukan bahasa Inggris apa yang akan kita gunakan atau yang harus kita gunakan? There are 3 things you must consider. Ada 3 hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian memutuskan menggunakan bahasa Inggris yang seperti apa. The first one, you have to consider the audience. The second one is the situation. And the third one is the format. The audience, Anda ini berbicara dengan siapa? Dan bisa juga karakteristik dari event ini, event yang bagaimana? Kalian ini berbicara dengan seseorang itu, apakah kalian berbicara secara berkelompok, dan berkelompok ini apakah semuanya posisinya ada di atas Anda atau hanya satu yang posisinya atasan Anda? Apakah misal Anda berbicara ini dalam sebuah rapat di mana ada satu bos kalian dan sisanya ini adalah junior-junior kalian. Maka kalian harus mengadaptasi atau mengubah bahasa kalian jangan sampai terlalu formal. Kalau misalkan terlalu formal, bisa jadi pesannya di junior kalian itu tidak tersampaikan, walaupun di atasan kalian sampai. Jadi kalian harus menemukan batasan antara formal dan informal tersebut. Yang kedua adalah the situation. So you must consider what kind of event. Nah, kalian ini berbicara atau sedang berada di event apa? Kalau misalkan apa yang kalian ini dalam family gathering atau office meeting, ketika kalian ini dalam kumpul keluarga, otomatis kalian ya kalian memakai conversational itu masih bisa, tapi kalau misalkan French speak itu kalian harus berhati-hati. Kalau ini kita bahas pertemuan keluarga besar ya, karena ada anggota keluarga yang memang senior sekali sehingga tidak mungkin bagi kalian menggunakan friends and family languages. Dan yang terakhir adalah the format. Ketika kalian berkomunikasi ini, kalian ini lebih ke arah speaking atau disuruhnya writing. Satu yang harus diingat ketika kita menulis, ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita harus sudah pasti tidak akan bisa 100% sekaku atau tidak sebaiknya kita menjadi 100% kaku seperti kalau misalkan kita menggunakan tulisan. Jadi yang kita format yang diminta itu apa? Kalau misalkan Anda diminta untuk membuat pidato atau membuat membuat pidato, maka otomatis yang kalian gunakan itu adalah formal. Karena apa? Ketika kalian berpidato dan kalian memiliki naskah di situ, maka kalian membaca naskah. Naskahnya ini sudah pasti bentuknya dalam bentuk formal karena situasinya kalian berpidato di sebuah pasti berpidato itu tidak mungkin berpidato hanya di teman-teman ya. Berpidato di sebuah acara besar di mana ada petinggi-petinggi di situ, orang-orang yang memiliki derajat bukan derajat ya, memiliki level of power yang lebih tinggi daripada kalian. Jadi pastikan 3 hal ini kalian pertimbangkan sebelum akhirnya menggunakan atau memilih bahasa Inggris mana yang Anda gunakan untuk berkomunikasi. So the importance of basic grammar understanding yang harus kalian
pahami sekali mengapa mempelajari formalitas ini sangat penting. Yang pertama adalah bahasa Inggrisnya sangat berbeda dari bahasa-bahasa lain ketika kita berusaha untuk mengidentifikasi formalitas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam bahasa Inggris yang sangat yang kelihatan sekali membedakan apakah bahasa Inggris yang kalian gunakan ini formal atau tidak, itu perbedaannya ada pada kosakata Anda. Jadi pastikan Anda sudah poin yang pertama dan yang kedua adalah enrich your vocabulary. Pertama yang ketiga, pastikan kosakata Anda ini cukup banyak. Apakah ada cara-cara untuk mengakali hal itu? Yes, there is. It's called thesaurus. Thesaurus. Thesaurus ini seperti kayak kamus kumpulan sinonim-sinonim. Nah, biasanya ada juga di dalam Microsoft Word. Biasanya kalian juga bisa dapat membeli di dalam kamus itu terkadang ada kamus yang isinya dictionary and thesaurus. Itu kalian bisa gunakan itu. Pilih kata apa yang ingin Anda rubah atau Anda lihat formalitasnya, kalian gunakan thesaurus di situ atau thesaurus. Ini ada poin nomor 2 yang harus saya tekankan. This is the common false assumption. Most people think that you have to have an English accent or British accent to look like you're doing a formal English. Banyak sekali yang mengira bahwa ketika kita berbicara dengan bahasa Inggris formal atau yang membedakan bahasa Inggris formal dan informal itu ada pada aksennya. But that's actually it's not true because accent has no influence whatsoever in English formalities. Yang namanya aksen itu tidak ada kaitannya dengan formalitas bahasa Inggris Anda. Seseorang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Amerika Serikat yang dianggap sangat santai dan sebagainya, tapi bahasa Inggrisnya, kosakatanya, susunan strukturnya itu sangat-sangat baku, and that is still considered as a formal English. British people can also speak in various slang languages, and that is still considered as informal. Orang British pun ketika mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang friends speak and friends and family itu tetap masuk dalam informal walaupun logat mereka itu British. So that is something that you must understand and remember because accent really has no influence in terms of formalities. Nah, yang berikutnya akan kita bahas adalah terkait dengan verb atau kosakata. Nah, kita akan masuk kepada elemen-elemen dari grammar atau kalimat atau ya kalian membuat kalimat. So, there are 3 types of verb. First one is an action verb, and there's linking verb and helping verb. So we're going to discuss this one by one. So what is actually an action verb? And what is a linking verb? And what is a helping verb? Action verb ini kalian munculkan pertanyaan. Jika ada pertanyaan, what is happening? Itu berarti yang terjadi itu adalah sebuah bentuk action verb. So action verb it expresses an action. Dia menunjukkan sebuah kegiatan atau pekerjaan atau sebuah aktivitas. Itu kalau misalkan action verb. So linking verb itu dia berusaha menjawab pertanyaan. So what is, was, or will be happening. Jadi linking verb ini adalah kata kerja yang menghubungkan. It links a person, a place, or object to describe to a description or an identity, and it does not express any kind of action. Jadi linking verb ini adalah sebuah kegiatan, tapi kegiatan yang tidak secara fisik dilakukan seperti itu. Berbeda dengan action verb. Sedangkan helping verb ini apa? Ini adalah helping verb ini adalah kata-kata yang digunakan untuk mensupport whether it's an action verb or a linking verb. Helping verb ini bentuknya ada 4. Yang pertama adalah
kosakata yang membantu memberikan atau menambahkan sense of duty atau pekerjaan. Jadi biasanya helping verb yang digunakan di sini adalah should atau must. Jadi kalimat-kalimat seperti we must reduce waste in this city, itu itu menunjukkan sebuah duty atau tugas atau sebuah keharusan. Helping verb yang kedua adalah ability. Maksudnya di sini adalah kata yang menunjukkan kemampuan atau Anda bisa atau mampu melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan kata can atau kata could. Yang ketiga adalah helping verb yang berusaha menunjukkan posibilitas. Bukan umumnya, kata yang digunakan di sini adalah may atau might. Yang ketiga adalah kata yang menggambarkan atau membantu menjelaskan action verb atau linking verbnya, memberikan informasi mengenai sebuah kondisi atau sebuah kesediaan, bersedia, kemauan, dan sebagainya. Penggunaan katanya, kata yang digunakan di sini adalah would. Jadi ini adalah 3 contoh verb yang harus kalian pahami. Jadi action verb sederhananya adalah dia adalah sebuah kegiatan yang secara fisik dapat kalian lakukan atau dapat kalian lihat. Linking verb ini adalah sesuatu yang kegiatan tapi yang tidak bisa kalian lihat. Contohnya adalah bermimpi. I'm dreaming of something. Dream ini ini adalah kegiatan yang kita tidak bisa melihat secara fisik orang ini lagi mimpi atau enggak, seperti itu. Itu adalah contoh linking verb. Sedangkan helping verb ini adalah kosakata atau kata-kata yang digunakan untuk membantu membantu verb-verb yang lain yang ada dalam kalimat itu, membantu action verb dan juga linking verb yang ada di kalimat tersebut. And after we discuss about verbs, now we're going to discuss about plural nouns or how to form a plural noun. Ketika dalam bahasa Inggris ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamak, kita semua sudah mengetahui hal itu. Namun, bagaimana cara kita menentukan bagaimana tulisannya sebuah kata. Jadi sebuah benda ini kalau dalam dalam bentuk jamaknya ini penulisannya seperti apa. Nah, ini ada cara-caranya sebenarnya, jadi kalian tidak perlu menghafalkan yang namanya kamus, tapi memang ada istilahnya kayak strukturnya, bagaimana cara menentukannya. Nah, regular plurals usually ends with an S, jadi kata-kata yang berakhir dengan konsonan dan tidak ada dan yang cukup umum biasanya kalian tinggal tambahkan S saja di belakangnya. Sedangkan kalau berakhir dengan tinggal dikasih S saja di belakangnya. Sedangkan kalau misalkan ada kata yang berakhiran dengan S, SH, CH, dan C, kalian di belakangnya tambahkannya ES, kecuali itu adalah bentuk irregular plural. Irregular plural atau irregular noun itu nanti ada sendiri, di belakangnya akan saya jelaskan. Contohnya untuk regular plural yang berakhiran dengan S di sini adalah dollars, hairs, foods. Itu adalah contoh kata benda yang regular yang berakhiran dengan S. Sedangkan yang berakhiran dengan S, SH, CH, and C, contohnya di sini adalah kindnesses. Bacanya tapi tetap ya, kindness, catch, hacks, seperti itu. Sebuah kata yang berakhiran dengan AY, EY, and OY, you just need to put an S at the back. Kalian tinggal menuliskan aja huruf S di belakangnya. Boys, monkeys, toys, itu semuanya days. Ketika sebuah kata akhirannya AY, EY, dan OY, kalian tinggal ngasih huruf S aja di belakangnya. Kalau itu bentuknya plural atau jamak. Nah, kalau ada kata yang berakhiran dengan Y, dan huruf di depan huruf Y ini ada konsonan, konsonan itu maksudnya kata huruf mati, yang kecuali A, I, U, E, O, maka huruf Y-nya itu kalian rubah menjadi huruf I, kemudian kalian tambahkan ES di belakangnya. Contohnya adalah butterflies. Butterflies ini kalau kata tunggalnya itu butterfly, di mana FLY di situ, dan
di depannya huruf Y, ya di depan huruf Y ini adalah huruf L, dan L ini adalah huruf mati. Maka bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya, huruf Y-nya ini dirubah menjadi I, kemudian ditambahin ES di belakangnya, jadi butterflies. Contoh yang sama atau peraturan yang sama juga berlaku ketika dengan kata mysteries. Ini ada contoh hyphenated nouns. Maksudnya hyphenated itu di bahasa Inggris itu kadang ada kata yang dikasih strip seperti itu, kayak son-in-laws, mother-in-laws. You just need to change the important words. Okay. Jadi yang kalian rubah dalam bentuk jamaknya itu bukan subjeknya atau orangnya, tapi kata penting yang mendukung menjelaskan kondisi tersebut. Jadi contoh mother-in-law atau ibu mertua yang kalian tambahkan atau rubah menjadi bentuk jamak itu adalah kata law-nya yang di belakang. Jadi mother-in-laws. Seperti itu. Nah, a person's name or people's name, you just need to add S or ES using the common structure. Kalau misalkan nama orang atau nama keluarga, itu kalian tinggal masukkan aja huruf S atau ES di belakangnya. Jadi kayak Smiths, Woods, ini menunjukkan keluarga Woods, keluarga Smith, atau orang-orang yang bernama Smith. However, there's one thing that you need to remember is that all of these rules doesn't apply when it comes to irregular nouns. Kadang ada kata-kata benda yang memiliki bentuk jamaknya sendiri yang tidak menggunakan S di belakangnya. Jadi kayak ada kata baru, kata lain yang untuk menjelaskan bentuk jamak dari kata tersebut. Contohnya adalah children, itu merupakan bentuk jamak dari anak-anak atau anak kecil. Mice itu adalah bentuk jamak dari tikus, and so on. So how do we identify the irregular noun? Well, this is something that you need a dictionary for, and you need a notes. Kita bisa tahu mana aja yang termasuk dengan yang masuk dalam kategori irregular noun. Kalian harus menggunakan kamus, kalian harus membiasakan mengidentifikasi kata-kata ini terlebih dahulu. Okay, so those are all the materials for this week, because with general English, there won't be too much materials or theories, but we will go straight into practices and answering questions. So for this week, the attendance and the assignment, you can just go to Elitab, and remember that the assignment deadline is actually 24 hours. So yeah, make sure you submit your assignment according to before the deadline, so you can have your attendance rate. Okay, for next week, we will be discussing about simple present and present continuous. Also, we will be learning about how to do self-introduction and also describing an item or a person. So thank you very much for your attention. We will see you again. I will see you again next week. Hopefully, everyone will be able to able to answer the assignment that I just gave you. Stay safe, stay healthy, eat healthy, sleep well. Thank you, and I'll see you next week.